Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog ya. Di sini teman-teman, saya memiliki sebuah barang ya, USB Type-C to line. Nah, mereknya adalah Ugreen ya. Boxnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial apakah HP Android ini dan tablet yang saya miliki itu bisa ditambahkan eksternalan teman-teman ya. Mereknya ini Ugreen, saya beli yang 100 Mbps karena harganya terjangkau. Di sini ada tulisannya USB-C Windows garis miring Mac OS garis miring Linux. Kemudian di sini di belakangnya ada tulisan model CM650 ya. Jadi yang saya beli ini teman-teman itu adalah CM650 yang 100 Mbps karena ada yang versi 1 GB. Menurut saya nggak butuh kecepatan sekencang itu karena biasanya saya hanya untuk mengkonfigurasi LAN saja via tablet atau via handphone yang mungkin kalau saya menggunakan laptop itu agak ribet dan laptopnya cukup berat. Jadi sebagai alternatif saja. Kalau saya memperbaikinya itu di luar ruangan yang cukup merepotkan kalau menggunakan laptop. Jadi bisa menggunakan handphone atau menggunakan tablet ya. Kita akan unboxing teman-teman ya. Kita akan unboxing. Cuma alat unboxing saya itu di mana? Saya akan buka langsung teman-teman. Ini masih disegel ya. Kalian bisa melihat kondisinya masih segelan. Karena tidak semua USB model C seperti ini itu bisa support ke Android teman-teman. Nah ini dari penjualnya itu katanya ini support katanya. Oke. Enggak, di dalamnya terdapat kartu teman-teman ya. Ada produk garansi card, kartu garansi. Kemudian ada apa ini? Manual book ya. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina. Ini juga sama, dua bahasa, bahasa Inggris dan belakangnya ini bahasa Inggris dan yang satunya adalah bahasa Cina teman-teman. Oke, kita akan simpan dusnya. Modelnya seperti ini teman-teman. Di standar ya, dikasih plastik. Oke, kita akan buka. Oke, wheelnya ya, ini menggunakan plastik bannya. Saya kira itu menggunakan apa itu namanya besi, ternyata menggunakan plastik. Kemudian ada standar lainnya seperti ini. Ada kabelnya cukup, menurut saya cukup gede, cukup kokoh. Kemudian colokan USB-C yang dikasih penutup bawaan ya, supaya nanti tidak terkena air atau kemasukan air atau kemasukan kotoran atau debu. Ini build-nya ya lumayan cukup kuat ya menurut saya. Di belakangnya ini ada tulisan USB tipenya CM650. Oke teman-teman, kita akan langsung cek saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya tampilkan langsung ya live ya teman-teman. Oh ya, karena ini nanti mau saya matikan LAN-nya, berarti ini harus saya matikan dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, fokus ke layar handphone. Yang pertama saya akan matikan apa itu namanya wifi-nya. Kemudian saya matikan datanya ya sehingga tidak ada koneksi. Kemudian saya akan lepas, kita cek dulu ke ini ya, ini sudah mati semua. Atau saya ke mode airplane aja ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini malah ngehang HP saya. Aduh. Oke, ini kenapa ini handphonenya?
Bentar ya teman-teman. Oke, handphonenya sedang ngaco teman-teman. Kita akan buka browser terlebih dahulu, posisinya airplane ya. Kita tekan YouTube aja. Kita akan buka YouTube maksudnya. Oke, nggak bisa ya. Kita akan coba colok ini teman-teman. Sebelum colok, di sini saya akan colok ke kabel ya. Kabel. Pastikan ini sudah terhubung ke jaringan. Oke, kita akan colok ya teman-teman. Ini buktinya ya. Kita akan colok ke USB. Oke, apakah ada tanda-tanda? Nggak ada informasi apapun di sini. Oke, masih belum bisa teman-teman. Jadi katanya penjualnya itu syaratnya harus menggunakan OTG. Ini support OTG. Sudah saya coba. Oke, kita lepas, colok lagi. Atau mungkin kode ini airplane-nya saya matikan. Siapa tahu ini berpengaruh ke layanan jaringan eksternal. Oke, kita coba. Belum bisa juga teman-teman. Berarti Ugreen ini nggak support. Apakah nggak support? Oke, nggak ada informasi apapun. Kita coba balik. Kita colok lagi. Di sini nggak ada informasi apapun. Ini saya menggunakan Poco M3 Pro 5G ya teman-teman ya. Kita coba. Oh, nggak bisa juga teman-teman. Di sini juga nggak menyala. Oke, kita akan coba menggunakan tablet teman-teman ya. Menggunakan tablet. Ini sama. Oke, kita akan matikan wifi-nya dulu teman-teman. Bluetooth-nya kita matikan. Off. Bluetooth sudah mati. Kemudian kita coba colok ini ya teman-teman ya. Ke sini. Apakah ada tanda-tanda kehidupan? Oke, kita coba. Wow, kalau pakai ini bisa teman-teman ya. Ternyata kalau pakai ini bisa. Ini coba saya lepas ya. Kita akan matikan. Oke, ini saya buka Google nggak mau. Kita colok. Kondisi mode airplane. Oke ya, kita clear terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman kalau pakai tablet teman-teman ya. Oke, terus apakah... Nah, ini internet sudah jadi Ethernet namanya. Apakah bisa kita setting?
Ini kondisi Ethernetnya on, WiFi-nya off ya. Kita masuk ke setting saja. Ke bagian network internet, kemudian bagian internet. Apakah ini bisa disetting? Network preference. Nggak bisa. Jadi langsung connect. Berarti ini harus DHCP teman-teman. Ini nggak bisa disetting ya. Langsung aja connect ya teman-teman. Langsung connect teman-teman. Di sini agak sulit kalau ganti IP ya teman-teman. IP-nya di manual. Nah ini nggak ada settingan khusus. Oke teman-teman, saya akan coba ke mode airplane ya teman-teman ya, supaya nanti hotspot off. Ke airplane, mana mode airplane? Oh, airplane sudah on ini ya, aman ya. Cuman untuk settingan switch network disconnect Ethernet. Cuma untuk settingannya teman-teman, ini saya belum menemukan untuk yang tablet Itel ya, untuk disetting secara manual. Jadi di sini hanya ada WLAN ya, WiFi automatic, kemudian yang lainnya saya belum menemukan. Oke teman-teman, setelah saya coba pakai Poco M3 Pro 5G, ini nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa USB LAN-nya. Tetapi kalau menggunakan Itel VTab 30 ini bisa teman-teman ya, aman jaya normal ya. Cuman saya belum ketemu cara setting manualnya teman-teman ya. Cara setting manualnya saya belum nemu teman-teman. Mungkin nanti bagi teman-teman yang tahu cara setting manualnya, mungkin saya coba search ya, Ethernet. Ethernet di bagian network dan internet, bagian internet, coba ini ya, bagian Ethernet. Oh ternyata tetap sama teman-teman, nggak ada settingan konfigur Ethernet device. Di sini langsung WiFi, ada network preference. Ini network preference ini saya cek, hanya terisi tampilan seperti ini, hanya settingan WLAN, turn on WiFi automatically, notify for public network. Ini nggak bisa diapa-apain, dan install sertifikat. Kemudian bawahnya save network, ini yang network atau jaringan yang sudah disimpan. Kemudian non carrier data usage, ini juga hanya informasi. Kemudian untuk improve device experience, ini saya rubah ke change. Ini juga sama, cuma settingan WiFi. Kalau di Ethernet ini nggak bisa diapa-apain. Mungkin teman-teman yang tahu cara nyetingnya, yang bisa disetting secara manual, ini coba saya cari konfigur apa ya, Ethernet tidak ditemukan teman-teman. Nah ini bagi teman-teman yang tahu cara konfigurasi manual, karena kalau kita nyeting internet ya, kadang-kala kan kita membutuhkan IP statik yang dikonfigurasi secara manual teman-teman. Nah ini akan jadi kesulitan kita ya, karena ini menggunakan DHCP. Kalau ini saya lepas teman-teman ya, ini kan
kalau dicolok ini langsung menyala, tapi kalau saya lepas, nah ini juga nggak muncul teman-teman ya. Nah ini langsung hilang teman-teman di bagian network ya, hanya ada internet airplane mode is on, kemudian hanya ada tulisan mobil plan sama privat DNS. Ini aja udah pilih otomatis mobil plan seperti ini. Oke ya, ini ada jaringan, kita colok lagi teman-teman. Nah, to switch network, disconnect ethernet. Nah ini nggak bisa diapa-apain teman-teman. Ini coba saya cek konfigurasi di sini ya. Airplane, dashboard tethering, data saver, VPN, mobil plan, on DNS. Nggak ada settingan ya kalian teman-teman ya. Ini kelemahannya ini nggak bisa dikonfigurasi secara manual. Tapi kalau menggunakan LAN seperti ini, ya ini bisa. Yang saya cari itu sebenarnya yang bisa dikonfigurasi secara manual. Nah, nanti mungkin saya akan carikan caranya teman-teman ya. Nanti akan saya update. Tapi secara umum bahwa tab ini kesimpulannya tab Itel VTab 30 bisa dikasih Ethernet, dan Ethernet Ugreen ini support Android. Kemudian HP Android Poco M3 Pro 5G ini nggak bisa dikasih USB LAN. Gitu teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi kepada teman-teman secara umum bahwa Ethernet ya bermerek Ugreen ini yang harganya sekitar 80-90-an ribu ya, ini bisa digunakan untuk Android. Jadi bisa untuk Android, Windows sama Mac OS dan Linux. Gitu, saya akhiri. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya Joko Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan salam teknologi.